Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik barengan sama gue Taufik Nobo. Dan hari ini gue pengen ngebahas satu buah handphone yang sebenarnya keluarnya udah dari bulan Januari. Huawei Y7 Pro. Ngerti banget kalau lo ngerasa, kok lo baru ngebahas Huawei Y7 Pro sekarang sih, Fik? Ini tuh udah bulan Maret, ini keluarnya bulan Januari. Bener, tapi ini adalah satu buah handphone yang punya tempat cukup spesial di hati gue. Karena Huawei Y7 Pro ini adalah handphone pertama yang dikenalin di tahun 2019. At least itu yang gue tahu. Dan gue datang ke acara launchnya yang ternyata emang cukup mengagetkan. Jadi si Huawei Y7 Pro ini dikenalin di Indonesia tanggal 12 Januari 2019. Pas banget barengan dengan pengambilan Huawei Mate 20 series waktu itu. Entah dari mana tiba-tiba handphone ini dikenalin aja gitu ke kita. Emang sih pas waktu launch harganya masih diumpetin, tapi sekarang kita sudah tahu kalau misalkan si Huawei Y7 Pro ini itu dijual dengan harga 2199 harga resminya, dan setiap harinya seenggaknya sampai video ini dibikin itu ada flash sale di Lazada setiap jam 10 sampai jam 11. Jadi harganya jadi 1999. Flash sale bisa tiap hari begitu ya. Di saat Huawei Y7 Pro ini keluar, asli waktu itu sih belum ada device yang seperti ini. Harganya bersaing, punya bodi yang hitungannya mewah dengan dimensi 15,8 dikali 7,6 cm, tebalnya 8,1 mili. Punya beratnya sih menurut gue tepat, yaitu 168 gram. Device ini menurut gue pada waktu itu nggak seperti device 2 juta rupiah. Desain dari Huawei Y7 Pro ini sendiri buat gue enak digenggam di tangan. Lebar tapi nggak repot kalau dioperasikan dengan satu tangan. Dipakai ngetik juga asik karena perpaduan dari dimensi bodi dan keyboard SwiftKey. Layarnya juga hitungannya responsif. Intinya handphone ini nyaman. Secara layar, Huawei Y7 Pro menggunakan Dewdrop design dengan ukuran 6,2 inci. Resolusi layarnya sendiri 1520 x 720. Secara pewarnaan, warna yang dihasilkan oleh layar Huawei Y7 Pro ini menarik. Secara coloring nggak over kontras, saturasinya juga nyaman. Iya, kalau lo nonton video full screen, lo mungkin bisa ngeliat gambarnya sedikit soft. Tapi itu pun cuma berasa kalau lo bener-bener ngeliatin banget pixel-pixelnya, lo coba cek. Kalau enggak sih ya nyaman-nyaman aja. Dari sisi baterai, Huawei Y7 Pro menggunakan baterai 4000 mAh dan baterainya kuat. Mungkin karena perpaduan antara Y7 Pro dengan Snapdragon 450 yang jadi otaknya handphone ini. Gua bisa dapetin 2 hari 7 jam dari 100% ke 11%. Gue sendiri sebenarnya sempat bingung kok nih handphone nggak mati-mati. Penggunaan gue sendiri saat itu tentu gue bisa bilang moderate dengan screen on time 4 jam 15 menit. Tapi di hari kedua gue sempat loh ngejadiin Huawei Y7 Pro ini hotspot selama kurang lebih 12 jam. Jadi gue bisa bilang good job Huawei untuk bisa memaksimalkan baterai dari Y7 Pro. Dari sisi chipset sendiri gue bisa dapetin skor Antutu 72.900-an. Untuk Geekbench, gue dapat skor 754 untuk single core-nya dan multi-core-nya 3714. Sebenarnya sih si Snapdragon 450 ini oke kok menurut gue ya. Tapi emang punya keterbatasan. Dengan proses teknologi yang sama seperti Snapdragon 660 yaitu 14 nanometer, Snapdragon 450 ini sebenarnya sesuatu lah di kelasnya. Catat, di kelasnya. Untuk penggunaan sehari-hari, gue bisa bilang Huawei Y7 Pro dengan EMUI 8.2 ini asik. Jujur, sesekali gue menemukan Huawei Y7 Pro ini sempat freeze, tapi itu sesekali aja. Dan dengan spesifikasi yang seperti ini, sebenarnya kompromi gue tuh gede. Untuk main game seperti PUBG, Huawei Y7 Pro bisa dapetin 26 FPS dengan stabilitasnya 93% pada settingan smooth dan medium. Dari sisi kamera sendiri, Huawei Y7 Pro menggunakan setup 13 plus 2 megapiksel untuk kamera belakang dengan aperture 1.8 dan kamera depannya 8 megapiksel dengan aperture 2.0. Kalau cuma buat sehari-hari aja, kameranya aman kok. Contoh fotonya seperti ini. Ala Huawei secara pewarnaan gue bisa bilang aman. Terus untuk masalah dynamic range bukan yang paling hebat, tapi lagi-lagi
menurut gua usable, untuk posting-postingan di Instagram masih bisa. Dan yang paling gua suka sebenarnya dari Huawei ini adalah hadirnya mode aperture, di mana lo bisa ngatur lo mau blur background lo itu seblur apa. Untuk hasil kamera depannya sendiri, ya kurang lebih seperti ini. Sementara untuk hasil videonya seperti ini. Gue nggak dapetin info apakah ada electronic image stabilization-nya atau enggak, tapi hasilnya cukup menarik dan masih bisa dipakai secara pewarnaan. Untuk masalah stabilitas, tinggal pinter-pinternya kita ngambil langkah, atau kalau mau modal ya pakai gimbal. Nah, setelah cukup lama menggunakan Huawei Y7 Pro ini, gue bisa bilang kalau misalkan si Y7 Pro ini adalah satu buah handphone yang nyaman dan aman. Nyaman dan amannya itu bisa dilihat dari sisi performa, dari sisi kamera, dan yang pasti dari sisi harga. Gue bisa bilang dia main di harga yang fair, nggak nawarin harga murah dengan spek yang tinggi, tapi juga nggak ngasih harga mahal untuk spek yang cuman segini. Jadi dia ada di posisi yang ya aman lah. Yang bikin gue suka sama Huawei Y7 Pro ini sebenarnya yang pertama adalah masalah pegangannya atau grip yang biasa gue bilang itu enak. Dan yang kedua adalah masalah bodinya yang menurut gue secara pewarnaannya dulu di angka 2 juta atau melipir 2 juta itu belum ada yang seperti ini. Dan ini menurut gue jadi satu buah handphone yang baik untuk jadi pendamping handphone utama lo. Tapi kalau misalkan lo sendiri gimana? What do you think about Huawei Y7 Pro? Itu yang pengen gue tahu. Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau emang misalkan lo suka sama video ini, please do hit like. Kalau nggak suka, boleh dislike. And please do hit that subscribe button and turn on notification. Buat sekarang Taufik Nobo cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skadoo.